Elang nggak pernah mau berumah di tempat yang rendah. Kalau ada yang lebih tinggi, pasti dia akan cari yang lebih tinggi lagi. Karena dia memang raja. Dia tidak mau di bawah-bawah. Oke? Nah, jadi elang itu kalau bertelur nggak banyak-banyak, satu aja telurnya. Bukan kayak ayam, kayak bebek, banyak itu, satu. Makanya burung elang tidak banyak, karena satu itu kadang-kadang mati di perjalanan. Ya, sebelum dewasa dia jadi mati. Suatu hari burung elang itu bertelur, berada di puncak pohon yang paling tinggi di sebuah hutan. Setelah dia bertelur, lalu dia arami, lalu menetas. Itu begitu keluar dari telur itu kan bulunya belum ada ya, bugil ya kan, betul nggak? Kayak anak ayam, anak burung itu bugil. Boro-boro bisa terbang, dia guling sana, guling sini, makannya disuapin. Suatu hari emak elang itu pergi terbang, cari ulat, cari cacing, ditaruh di mulutnya, bawa pulang, disuapin anaknya, terus setiap hari, sampai anaknya kemudian tumbuh besar. Baru beberapa hari, bulunya pun belum tumbuh sama sekali, ibu elang mencari makan dan tidak pulang. Dia tidak pulang. Mungkin dia terperosok masuk jurang, tak bisa keluar lagi. Mungkin dia ditembak orang, mungkin dia, Allah alam, kita nggak tahu bagaimana nasib emak elang itu. Yang jelas dari pagi sampai petang emaknya nggak pulang. Ibu bisa bayangkan bagaimana nasib anak elang itu? Bagaimana dia makan? Kira-kira ibu bisa bayangin nggak? Sementara dia belum bisa terbang, dia belum bisa mencari makan, bagaimana dia bisa makan? Tapi faktanya anak elang itu bisa tumbuh sampai dia bisa menjadi elang dewasa dan terbang ke sana kemari tanpa ada yang ngasih makan. Caranya bagaimana? Ilmu pengetahuan telah membuktikan ternyata anak elang itu, ibu, ketika dia masih bugil, masih belum punya bulu, itu mengeluarkan bau busuk yang sangat luar biasa. Bau amis sampai bulunya tumbuh. Bau amis itu keluar dari setiap pori-porinya, sampai nanti setelah habis bau amis itu bulunya tumbuh. Ternyata apa fungsi bau amis itu? Bau amis yang menyengat itu memanggil lalat datang. Lalat itu datang karena bau amis itu. Digerayanginya tubuhnya yang bugil itu dengan lalat itu. Lalu lalat itu bertelur di badan elang itu. Bertelur, tumbuhlah ulet kecil-kecil. Pernah tahu kan ketulur lalat kan? Itulah yang kemudian merayap. Bahkan ada yang dia mendatangi paruh si anak elang itu, mendatangi sendiri dan masuk dia ke dalam mulutnya. Itulah yang menjadi makanan anak elang sehingga dia bisa menumbuhkan bulu-bulunya. Pertanyaan saya, siapa yang mendatangkan lalat ke situ? Siapa yang tahu bahwa elang itu tidak punya emak? Siapa yang tahu bahwa elang itu perlu makan? Siapa yang tahu? Tuhan. Siapa yang mengutus lalat datang ke situ? Tuhan. Siapa yang membawa makanan untuk anak elang itu? Tuhan. Allahu Akbar.